Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, jumpa lagi bersama saya Badru Samsih di cerita-cerita horor dan mistis dari Nana Samsih. Kali ini saya akan membacakan bab yang ke-10, yaitu kehilangan Mila. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe-nya ya, like dan komennya, biar saya lebih semangat kontennya dan channel ini lebih berkembang lagi. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Dek, hentikan, ucap Abi. Akhirnya Abi berhasil masuk ke rumah juga. Ia menyambar gunting itu dari tangan istrinya dan membuangnya. Jangan hentikan aku, Mas. Ular ini mau membunuh anak kita, Mila, Mas. Dia kembali berusaha mencari sesuatu. Matanya mengedarkan ke penjuru kamar. Garpu di atas nakas menjadi sasaran. Dia mengambilnya dan mau menusukkan kembali ke tangannya. Yang ia lihat adalah seekor ular. Dek, sadar, istighfar. Abi memegang kedua lengan istrinya dan berusaha menyadarkannya. Setelah istrinya tenang, Abi memeluk erat dia. Kenapa Nuning terus saja mengganggu kita, Mas? Abi mengelus lengan istrinya dan menuntunnya duduk di ranjang. Mereka berdua menatap putrinya. Tangis Mila memecah kesunyian malam. Cup 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 sayang. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Abi. Kemudian ia membacakan surat An-Nas untuk mengusir jin. Sementara dia masih terdiam, shock atas kejadian barusan. Abi sudah mengikat lengan dia di bagian bawah siku untuk menghentikan pendarahan akibat luka di tangannya. Setelah Mila berhenti menangis, barulah Abi mengambil alkohol dan diusapkan ke luka di tangan dia agar tidak titanus. Kemudian Abi memberikan getah daun betadin yang ditanam di belakang rumah dekat sumur. Getah dari pohon ini sangat ampuh digunakan sebagai antimikroba, terutama untuk pengobatan pada luka terbuka. Bahkan masa penyembuhan yang dibutuhkan jauh lebih cepat dibandingkan obat betadin itu sendiri. Dia menyeringai, sementara Abi meniup-niup luka dia agar tidak perih. Dalam sekejap, getah daun itu mengering. Ada apa? Kenapa ini bisa terjadi? Tanya Abi. Aku sudah bilang berkali-kali perihal Nuning, tetapi kamu abaikan. Keluarga kita diganggu, Mas. Untung saja aku yang terluka. Bagaimana kalau Mila? Kita butuh bantuan orang pintar, Mas, tekan dia. Baik, tapi siapa? Tanya Abi. Coba tanya kepada teman-temanmu. Abi terdiam sesaat. Tadi ada yang datang membawa nasi rawon. Mindo-mindo atau menyamar menjadi kamu. Terus aku. Dia tidak melanjutkan ucapannya. Ia langsung ke dapur teringat hal itu. Nasi rawon yang mau dimakannya sudah lenyap, tidak ada. Padahal nyata-nyata dia hampir memakannya kalau saja suaminya tidak datang tepat pada waktunya. Dia duduk di dapur beberapa saat. Piring dan sendok yang ia siapkan untuk memakan rawon setan itu bahkan masih ada. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam melintas begitu cepat. Dia sama sekali tidak takut. Ia hanya takut terjadi apa-apa pada Mila, itu saja. Tiba-tiba bulu kuduk dia berdiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku tidak takut padamu.
"Ini rumahku," teriak dia. Lantas ia meninggalkan dapur dan kembali ke kamar. "Ada apa?" tanya Abi. "Gak ada." "Maksudku, kenapa kamu sampai melukai tanganmu sendiri?" "Apa? Kamu tadi tidak lihat, Mas? Seekor ular melilit tanganku." "Ah, sudahlah. Itu pasti tipu daya demit si Nuning." Kembali dia menunduh Nuning. "Mas, dia bilang, kalau aku ingin hidup tenang, aku harus meninggalkanmu, Mas," kata dia sembari merebahkan badannya di samping kiri Mila. Sementara Abi ada di sisi kanannya. Rumah mereka sudah terkunci rapat, padahal masih sore. Mereka berkumpul di kamar. Walau ada TV, dia tidak pernah menyalakannya. Hanya kadang-kadang sebagai teman bergadang, dengan mulut komat kamit berdikir tak henti. Sepanjang malam, dia dan Abi terus saja membahas kejadian-kejadian janggal beberapa waktu ini. Plafon rumah tengah bahkan belum diperbaiki. "Mbek, mbek, mbek." Dia mengucap matanya, memasang telinga baik-baik. Terdengar suara si Mbek ribut tengah malam. Mungkin sekitaran jam 2 dini hari. Mas, itu kambingmu kenapa?" Dia membangunkan Abi yang baru saja tertidur. Abi segera lari ke belakang terburu-buru karena takut ada apa-apa dengan si Mbek. Entah kakinya terjepit, atau yang lebih fatal, kepalanya yang terjepit. Seperti waktu ini, dan akhirnya tidak bisa diselamatkan. Di saat Abi ke belakang, teror itu kembali datang. Dia mendengar namanya dipanggil berkali-kali oleh seseorang. "Sst, sst." Desis ular pun terdengar. Dia langsung menggendong Mila yang sedang terlelap tidur dengan kompres yang masih menempel di kening. Tangannya yang terluka tak dirasa. Dia siap siaga dengan apapun nanti yang muncul di depannya. Akhirnya, seekor ular hitam pekat yang tadi mengganggunya kembali muncul dan masuk ke bawah kolong tempat tidur. Gerakannya begitu cepat. Ya Allah! Dia langsung keluar kamar dan langsung disambut 3 sosok berkuncir duduk di ruang tamu seakan sedang rapat. Dia sangat terkejut. Bau anyir dan amis tercium. Apa Nuning sengaja mengirim demit itu ke rumah? Pocong itu kain kafannya sudah lusuh dan kotor. Wajah mereka tidak terlihat karena gelap. Dia sudah berteriak-teriak memanggil Abi. Akan tetapi, Abi tak kunjung kembali dari belakang. Secara tiba-tiba ada suara berkata, "Kamu bilang tidak takut kan?" Ejek suara tersebut. "Aku pastikan, dalam 1 bulan, kamu akan hilang akal," ancamnya. Plok-plok. Terdengar 2 kali tepukan tangan. Lantas pocong itu mulai bangkit dan menoleh kepada dia. Wajahnya tidak karuan. Suara wanita tanpa wujud itu tertawa melihat wajah panik dia. Tawanya melengking. Napas dia berderu, berpacu dengan detak jantung yang semakin kencang. Tak ada cara lain selain pasrah kepada Allah Ta'ala. Dia membaca ayat kursi berkali-kali dengan masih berdiri di depan kamar. Lampu kamar pun tiba-tiba meredup, mati dan tak hidup. Mereka benar-benar mempermainkan dia. "Dek, ada apa?" Terdengar suara Abi. Dia sangat lega. Namun, saat ia menoleh, bukan suaminya yang didapatinya. Akan tetapi,
lelaki tanpa memakai baju dan memiliki tanduk seperti rusa. Aku tidak takut. Kukatakan sekali lagi, aku tidak takut, kata dia penuh penekanan, tidak membiarkan wanita itu menang. Kamulah yang takut. Lihat, siapa yang main keroyokan. Lihat, siapa yang bersembunyi. Kalau berani, tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan wujudmu. Tantang dia. Sesaat kemudian Abi masuk. Dia melihat suaminya mematikan lampu dapur dan menutup pintu belakang pintu ke arah dapur. Mas, panggil dia. Tetapi Abi seakan tak peduli. Ia malah masuk ke kamar, melewati dia begitu saja, kemudian kembali tidur. Mas, panggil dia lagi. Mas. Peluh mengucur membasahi seluruh tubuh dia. Laki-laki yang bertanduk mulai mendekatinya dan ingin merebut Mila dari gendongannya. Mas, tolong mas. Terjadilah adegan saling rebut. Mas. Mila terlepas dari tangan dia. Demit itu berhasil mendapatkan putrinya. Mereka tertawa bersama. Tak terkecuali setan berkuncir itu. Mereka manggut-manggut menertawakan dia. Kemudian Mila dibawa keluar rumah, menembus pintu. Dia berlari mengejar demit itu, tetapi pintu rumah sulit sekali terbuka. Dia menyibak korden, terlihat demit itu menghilang di tengah jalan. Mila! Dia berusaha membuka pintu. Begitu pintu berhasil dibuka, dia berlari ke jalan. Namun, Mila sudah menghilang entah kemana. Dia berteriak-teriak di tengah jalan seperti orang gila, memanggil nama putrinya. Tak tahu harus mencarinya kemana. Keadaan desa yang sepi dan masih dikelilingi banyak kebun bambu dan salak membuat suasana makin mencekam di malam hari. Ditambah jarak rumah yang cukup jauh dari satu rumah ke rumah lainnya. Suara burung hantu menambah suasana makin mencekam. Lampu penerangan jalan pun mati. Mila, Mila, tangis dia pecah. Merasa gagal menjaga Mila, dia berputar-putar di tempat di mana demit itu menghilang. Pikirannya benar-benar buntu, kacau, harus berbuat apa? Nuning. Mereka pasti membawa anakku ke rumah Nuning. Dia segera ke sana dan menggedor-gedor pintu dengan keras. Ning, keluar kamu, wanita iblis. Kembalikan anakku. Tok tok tok. Ning, jangan pura-pura tidak dengar, atau aku dobrak rumah kamu, ancam dia. Kemudian ia mencari batu. Dipecahkannya kaca rumah Nuning. Dia mengambil keset yang ada di depan pintu. Lalu ia taruh di dalam untuk berpijak, agar tidak terkena serpihan kaca. Kemudian dia mengambil kursi kayu di teras. Dia naik ke kursi, lalu perlahan masuk ke rumah Nuning. Kaki dia terluka, tetapi ia tak peduli. Kemudian dia mulai mencari putrinya. Istana Nuning begitu megah. Baru saja dia masuk ke ruang tamunya, ia sudah disambut makhluk berliur yang menjijikkan. Dia sama sekali tidak takut. Dia melewatinya begitu saja tanpa rasa takut atau gentar. Beliau lantas langsung menuju ke lantai atas. Makhluk itu berusaha menghalanginya, namun dia berhasil lolos. Dia mulai membuka kamar demi kamar, sembari terus berteriak, Nuning, keluar kamu. Sampai akhirnya dia berada di depan kamar paling ujung. Ada cahaya remang-remang di sana. Bau kemenyan menguar, ditambah suara tangis bayi. Mila,
Dia melangkah sangat pelan. Tangannya sudah menggenggam gagang pintu, sementara kupingnya menempel di daun pintu. Kami persembahkan tumbal kami, Nyi. Terimalah. Dia mendengar Nuning berkata demikian. Tak akan kubiarkan. Klek. Pintu pun terbuka. Terima kasih ya teman-teman yang telah mendengarkan cerita saya. Mohon dukungannya atas channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe-nya biar channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.